Halo, Haron. Pernah nggak sih kamu melihat ada cowok yang kelihatannya santai banget? Nggak pernah terlihat mengejar atau berusaha keras. Tapi tiba-tiba cewek-cewek malah mendekati dia dengan sendirinya? Bukan karena dia paling ganteng, bukan juga karena dia paling kaya, tapi karena dia paham satu hal penting. Daya tarik itu bukan soal usaha berlebihan, melainkan soal kualitas diri. Di video kali ini, kita akan membongkar bagaimana cara membangun energi high value, mengontrol emosi tanpa jadi dingin, menciptakan misteri tanpa main game, punya percaya diri yang asli tanpa pencitraan, dan menjadi partner yang dipertimbangkan, bukan pengejar yang kelelahan. Jadi, siapkan kopi atau teh favoritmu, duduk yang nyaman, dan simak sampai habis. Ini bukan soal trik. Ini soal transformasi diri yang akan mengubah cara kamu menjalani hubungan menjadi lebih sehat, berkelas, dan alami. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menyaksikan video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu, supaya semakin banyak yang mengerti bahwa ketertarikan lahir dari kualitas, bukan trik. Yuk, kita mulai. Ada satu kesalahan yang sering banget dilakukan banyak cowok ketika mereka tertarik sama seorang cewek. Mereka mengubah hidupnya jadi berpusat pada satu orang. Jadwal diatur supaya selalu available. Notifikasi ditunggu tiap menit. Mood naik turun tergantung dibalas atau tidak. Semua energi mental habis buat mikirin dia. Padahal, justru disitulah daya tariknya perlahan hilang. High value energy bukan soal kaya raya. Bukan soal mobil mahal. Bukan soal flexing gaya hidup. Ini soal kualitas batin dan arah hidup. Ini soal bagaimana lo memposisikan diri sebagai pria yang sedang berjalan menuju sesuatu. Bukan pria yang berhenti di tempat dan menunggu seseorang datang menyelamatkan hidupnya. Secara psikologis, manusia tertarik pada orang yang punya tujuan. Dalam teori kebutuhan yang dipopulerkan oleh Abraham Maslow, kebutuhan tertinggi manusia adalah aktualisasi diri, menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ketika lo fokus berkembang, lo sedang berada di level pertumbuhan itu, dan orang lain bisa merasakan energi tersebut. Cewek secara naluriah lebih tertarik pada pria yang punya arah hidup jelas. Kenapa? Karena arah menciptakan rasa aman. Pria yang tahu dia mau kemana cenderung lebih stabil secara emosi, lebih konsisten dalam keputusan, dan tidak mudah goyah hanya karena validasi dari satu orang. Bandingkan dua tipe pria. Tipe pertama hidupnya datar, bangun tidur, kerja seadanya, scroll media sosial, mengeluh, lalu berharap ada cewek yang bikin hidupnya lebih berwarna. Tipe kedua mungkin belum sukses, tapi dia punya visi. Dia belajar skill baru, dia olahraga rutin, dia membangun proyek kecil, dia membaca buku, dia punya target, dia sibuk memperbaiki diri. Mana yang lebih menarik? Yang kedua, bukan karena statusnya lebih tinggi, tapi karena auranya berbeda. High value energy itu terasa. Cara lo jalan berubah. Cara lo bicara lebih tenang. Lo tidak lagi berbicara untuk mengesankan, tapi karena lo memang punya sesuatu untuk disampaikan. Lo tidak memaksakan perhatian, karena perhatian bukan lagi kebutuhan utama lo. Ketika lo sibuk membangun diri, fokus lo bergeser dari gimana caranya biar dia suka gue, menjadi gimana caranya gue jadi lebih kuat hari ini. Dan anehnya, justru saat lo berhenti terlalu peduli apakah dia suka atau tidak, ketertarikan itu sering muncul dengan sendirinya. Karena ketertarikan lahir dari rasa penasaran, dan rasa penasaran muncul ketika seseorang melihat bahwa lo punya dunia yang tidak sepenuhnya bisa dia akses. Pria yang mengejar validasi biasanya terlalu transparan. Semua waktu, semua pikiran, semua energi diberikan. Tidak ada misteri, tidak ada ruang, tidak ada jarak. Sedangkan pria yang sedang berkembang punya prioritas. Bukan berarti dia cuek, tapi waktunya bernilai, perhatiannya tidak murah, dan itu menciptakan persepsi nilai. Dalam psikologi sosial, ada konsep yang dikenal sebagai self-determination theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan. Teori ini menjelaskan bahwa manusia terdorong oleh 3 kebutuhan utama: kompetensi, otonomi, dan keterhubungan. High value energy memenuhi 2 yang pertama dengan kuat, kompetensi dan otonomi. Kompetensi berarti lo terus mengasah kemampuan.
Otonomi berarti lo punya kendali atas hidup lo, bukan dikendalikan oleh reaksi emosional atau validasi eksternal. Ketika dua hal ini kuat, keterhubungan dengan orang lain justru jadi lebih sehat, bukan karena kebutuhan, tapi karena pilihan. Dan hubungan yang lahir dari pilihan selalu lebih kuat daripada hubungan yang lahir dari ketergantungan. Banyak cowok berpikir kalau mereka nggak effort lebih, nanti dia pergi. Padahal, seringkali yang membuat seseorang pergi justru karena energi needy itu sendiri. Needy bukan soal perhatian. Needy adalah ketika kebahagiaan lo bergantung sepenuhnya pada respons orang lain. High value energy sebaliknya. Lo bisa tertarik, lo bisa peduli, tapi hidup lo tetap berjalan bahkan kalau dia tidak membalas chat. Karena pusat hidup lo bukan dia. Pusat hidup lo adalah pertumbuhan. Ini bukan berarti lo harus jadi dingin atau sok sibuk. Justru sebaliknya, lo tetap hangat, tetap hadir, tapi tidak kehilangan diri sendiri. Lo tidak membatalkan mimpi hanya demi mengejar seseorang. Lo tidak mengorbankan harga diri demi sedikit perhatian. Dan ketika lo benar-benar fokus membangun diri, ada perubahan halus yang terjadi. Postur tubuh lo lebih tegak karena lo rutin olahraga. Wawasan lo lebih luas karena lo membaca dan belajar. Percakapan lo lebih berbobot karena lo punya pengalaman dan proyek yang sedang lo jalani. Lingkaran sosial lo lebih sehat karena lo memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Semua itu membentuk satu hal, nilai. Nilai bukan sesuatu yang diteriakan. Nilai dirasakan. Cewek bisa merasakan ketika seorang pria punya arah. Mereka bisa merasakan ketika seorang pria mencintai hidupnya sendiri. Dan pria yang mencintai hidupnya sendiri tidak akan memohon agar dicintai. Dia memilih. Ingat, daya tarik paling kuat bukan berasal dari usaha untuk terlihat menarik. Daya tarik paling kuat muncul ketika lo sedang tenggelam dalam proses menjadi lebih baik. Ketika lo berhenti mengejar validasi, lo berhenti melakukan hal-hal untuk menyenangkan orang lain secara berlebihan. Lo mulai bertanya, apakah ini sesuai dengan standar gue? Apakah ini selaras dengan tujuan gue? Dan disitulah dinamika berubah. Lo bukan lagi orang yang berusaha masuk ke dunianya. Lo adalah orang yang punya dunia sendiri dan dia sedang mempertimbangkan apakah ingin masuk ke dalamnya. Prinsipnya sederhana tapi dalam. Jangan kejar orangnya, kejar versimu yang lebih baik. Karena ketika versi lo naik level, standar lo ikut naik, lingkaran lo ikut naik, dan orang-orang yang tertarik pada lo pun ikut naik kualitasnya. Pada akhirnya, high value energy bukan tentang membuat cewek datang sendiri. Itu hanya efek samping. Tujuan utamanya adalah membuat lo bangga ketika bercermin. Dan pria yang bangga pada prosesnya sendiri tidak perlu mengejar terlalu keras. Dia berjalan dan yang tepat akan berjalan mendekat. Ada satu kualitas yang sering diremehkan banyak pria ketika berbicara soal daya tarik, ketenangan. Banyak yang mengira untuk terlihat maskulin harus dominan, keras, agresif, selalu paling vokal, selalu paling kuat suaranya. Padahal dalam dinamika hubungan, yang benar-benar menciptakan rasa tertarik jangka panjang bukanlah agresivitas, melainkan kestabilan. Cowok yang gampang panik ketika chat tidak dibalas, yang langsung overthinking ketika melihat dia upload story tanpa membalas pesan, yang berubah dingin atau marah hanya karena hal kecil. Semua itu bukan tanda cinta yang besar. Itu tanda emosi yang tidak terkendali. Dan secara psikologis, ketidakstabilan emosi membuat orang merasa tidak aman. Manusia secara naluriah mencari rasa aman dalam hubungan. Teori keterikatan yang dikembangkan oleh John Bowlby menjelaskan bahwa sejak kecil kita membentuk pola kedekatan berdasarkan rasa aman. Saat dewasa, pola itu terbawa dalam hubungan romantis. Kita cenderung tertarik pada orang yang memberi stabilitas emosional, bukan yang membuat kita cemas. Itulah kenapa pria yang tenang terlihat lebih matang. Tenang bukan berarti dingin. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tenang artinya lo tidak dikendalikan oleh impuls. Emotional control adalah kemampuan untuk merasakan emosi tanpa langsung bereaksi berlebihan terhadapnya. Bayangkan dua situasi. Situasi pertama, dia membatalkan janji secara mendadak. Pria A langsung kesal, membalas dengan nada sinis atau menghilang untuk balas dendam. Pria B kecewa tapi tetap merespons dengan dewasa. Oke, semoga urusannya lancar. Kita atur ulang nanti.
Siapa yang terlihat lebih stabil? Pria B, dan stabilitas itu terasa. Menurut konsep kecerdasan emosional yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman, salah satu ciri orang dengan EQ tinggi adalah kemampuan mengelola emosi sebelum emosi itu menguasai dirinya. Dalam hubungan, EQ seringkali lebih penting daripada IQ. Karena hubungan bukan soal siapa paling pintar. Hubungan soal siapa paling mampu menjaga kestabilan suasana. Cowok yang mudah tersulut biasanya hidup dalam mode reaktif. Setiap tindakan pasangan dianggap ancaman. Setiap jeda dianggap penolakan. Setiap perubahan dianggap sinyal bahaya. Padahal, seringkali itu hanya interpretasi yang dibesar-besarkan oleh pikiran sendiri. Overthinking lahir dari ketakutan kehilangan. Posesif lahir dari rasa tidak aman. Agresif seringkali lahir dari ego yang rapuh. Emotional control mengajarkan satu hal penting. Lo bisa merasakan takut, cemburu, atau khawatir tanpa harus menjadikannya drama. Karena pria yang matang tidak menyangkal emosinya, dia mengelolanya. Ketika lo mampu tetap tenang dalam situasi yang memicu, ada pesan bawah sadar yang terkirim. Gue stabil, gue tidak mudah goyah. Dan stabilitas adalah magnet. Cewek mungkin bisa tertarik pada pria yang penuh ledakan emosi di awal. Intens, dramatis, penuh gairah. Tapi untuk jangka panjang, yang dicari adalah rasa nyaman, rasa aman. Dan rasa aman muncul ketika seseorang tahu bahwa lo tidak akan meledak hanya karena salah paham kecil. Bahwa lo tidak akan mengancam pergi hanya karena ego tersentuh. Bahwa lo tidak akan membuat suasana tegang karena asumsi sendiri. Emotional control juga membuat lo tidak terlihat needy. Needy bukan soal sering chat. Needy adalah ketika lo butuh respons cepat untuk merasa tenang. Ketika lo butuh kepastian terus-menerus untuk merasa cukup. Ketika mood lo sepenuhnya tergantung pada sikap dia. Pria yang tenang tetap bisa peduli. Tapi kebahagiaannya tidak digantungkan pada satu orang. Dia punya pusat gravitasi di dalam dirinya sendiri. Ketika lo tidak reaktif, lo juga menjadi lebih menarik dalam konflik. Setiap hubungan pasti ada gesekan. Tidak mungkin dua individu berbeda selalu sepakat. Namun, yang membedakan hubungan dewasa dan hubungan melelahkan adalah cara menghadapi konflik. Pria yang emosinya tidak terkendali akan memperbesar masalah kecil. Pria yang tenang akan memperkecil masalah besar. Dia tidak buru-buru menyimpulkan. Dia tidak memotong pembicaraan dengan emosi. Dia mendengar sebelum merespon. Dan itu menciptakan rasa dihargai. Tenang bukan berarti pasif. Kadang justru butuh kekuatan besar untuk tetap kalem ketika ego ingin meledak. Butuh disiplin untuk menahan diri dari mengirim pesan panjang saat sedang emosi. Butuh kedewasaan untuk berkata, gue butuh waktu sebentar buat mikir. Nanti kita bahas. Emotional control juga berarti lo punya batasan. Banyak orang salah paham. Mengontrol emosi bukan berarti menerima semuanya. Justru pria yang stabil tahu kapan harus tegas. Dia tidak berteriak, tapi dia jelas. Dia tidak mengancam, tapi dia konsisten. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan nilai atau prinsipnya, dia menyampaikannya dengan kepala dingin, bukan dengan ledakan. Dan sikap seperti itu menciptakan respek. Respek berbeda dengan takut. Agresif mungkin menciptakan takut, tapi tenang menciptakan hormat. Dalam hubungan jangka panjang, hormat jauh lebih kuat daripada rasa takut. Coba perhatikan pria-pria yang benar-benar berwibawa. Mereka tidak banyak bicara, tidak perlu membuktikan diri, tidak perlu membalas setiap provokasi. Energi mereka stabil dan stabilitas itu menenangkan. Emotional control juga melindungi lo dari keputusan impulsif. Banyak hubungan rusak bukan karena masalah besar, tapi karena reaksi sesaat yang tidak dipikirkan. Satu pesan marah, satu kalimat menyakitkan, satu tindakan karena ego. Padahal kalau diberi jeda 10 menit, mungkin semuanya bisa berbeda. Pria yang tenang tahu bahwa tidak semua hal butuh respons cepat. Kadang yang dibutuhkan adalah ruang, dan ruang bukan tanda menjauh. Ruang adalah tanda dewasa. Pada akhirnya, emotional control bukan strategi untuk membuat cewek tertarik. Ini adalah fondasi untuk menjadi pria yang tidak mudah dikendalikan keadaan. Karena pria yang kuat bukan yang paling keras suaranya,
tapi yang paling mampu menguasai dirinya sendiri. Tenang bukan berarti cuek. Tenang artinya lo nggak reaktif dan enggak needy. Dan ketika lo bisa tetap stabil di tengah situasi yang tidak pasti, lo bukan cuma terlihat lebih menarik, lo terlihat siap untuk hubungan yang matang. Karena dalam dunia yang penuh drama dan impuls, ketenangan adalah kemewahan. Dan pria yang tenang selalu punya daya tarik yang tidak perlu dipaksakan. Ada satu hukum psikologis yang sering tidak disadari dalam hubungan. Sesuatu yang terlalu mudah didapat seringkali kurang dihargai. Bukan karena orangnya jahat, bukan karena dia tidak punya hati, tapi karena otak manusia memang bekerja seperti itu. Dalam psikologi sosial, ada konsep yang dikenal sebagai scarcity principle yang dipopulerkan oleh Robert Cialdini. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memberikan nilai lebih tinggi pada sesuatu yang terbatas atau tidak selalu tersedia. Ketika akses sulit, nilai naik. Ketika akses terlalu mudah, nilai turun. Dalam konteks asmara, ini bukan soal permainan manipulatif. Ini soal bagaimana lo memposisikan diri. Banyak cowok berpikir bahwa untuk menunjukkan keseriusan mereka harus selalu ada. Chat dibalas dalam 5 detik. Telepon diangkat kapanpun. Jadwal dirombak demi satu ajakan mendadak. Semua prioritas digeser. Niatnya baik, tapi efeknya seringkali berbeda. Ketika lo selalu standby 24/7, secara tidak sadar lo mengirim pesan. Hidup gue kosong tanpa lo. Dan meskipun tidak diucapkan, energi itu terasa. Sebaliknya, pria yang punya dunia sendiri tidak selalu bisa langsung merespons. Bukan karena dia jual mahal, tapi karena dia memang punya kehidupan yang berjalan. Dia punya pekerjaan yang serius digarap. Dia punya hobi yang dijalani konsisten. Dia punya teman yang tetap ditemui. Dia punya waktu untuk dirinya sendiri. Dan justru karena itu, kehadirannya terasa lebih berarti. Scarcity yang sehat bukan tentang menghilang tanpa kabar. Bukan tentang membuat orang menebak-nebak dengan sengaja. Itu manipulatif. Scarcity yang sehat adalah ketika hidup lo tidak hanya berpusat pada satu orang. Ketika lo tetap bisa menikmati hari lo bahkan tanpa interaksi intens. Ketika lo tetap produktif meskipun tidak sedang dekat dengan siapapun. Disitulah muncul misteri. Misteri bukan berarti lo menyembunyikan segalanya. Misteri muncul ketika seseorang sadar bahwa dia belum tahu seluruh dunia lo dan dia ingin tahu lebih banyak. Kalau setiap jam lo update keberadaan, kalau setiap cerita langsung dibagikan, kalau semua emosi diumbar tanpa filter, tidak ada ruang untuk penasaran. Rasa penasaran adalah bahan bakar ketertarikan. Manusia tertarik pada proses menemukan. Otak kita menyukai teka-teki. Ketika ada sedikit ruang yang belum sepenuhnya terbuka, muncul dorongan untuk mendekat. Itulah kenapa pria yang terlalu cepat membuka semua kartu sering kehilangan daya tariknya lebih awal. Bukan karena dia tidak baik, tapi karena tidak ada lagi ruang eksplorasi. Pria yang punya dunia sendiri menciptakan jarak alami, jarak yang sehat, bukan jarak yang dingin. Tapi jarak yang memberi ruang tumbuh. Misalnya ketika dia mengajak bertemu dan lo memang sudah punya agenda lain. Lo tidak membatalkannya demi terlihat available. Lo berkata, gue ada kegiatan hari itu. Gimana kalau hari lain? Kalimat sederhana, tapi dampaknya besar. Lo menunjukkan bahwa waktu lo bernilai, bahwa hidup lo tidak berhenti hanya karena satu ajakan, dan orang cenderung menghargai apa yang punya standar. Scarcity juga berkaitan dengan batasan. Banyak pria takut menetapkan batasan karena khawatir dianggap tidak perhatian. Padahal justru batasan menciptakan respek. Ketika lo punya waktu fokus kerja dan tidak terus-menerus mengecek ponsel, itu bukan tanda lo tidak peduli, itu tanda lo disiplin. Ketika lo tidak selalu bisa bertemu setiap saat, itu bukan tanda lo menjauh, itu tanda lo punya keseimbangan. Misteri tumbuh dari keseimbangan itu. Coba bayangkan dua tipe pria lagi. Tipe pertama selalu menceritakan semua detail hidupnya dari awal. Semua trauma, semua masalah, semua rencana jangka panjang dikeluarkan dalam minggu pertama. Tipe kedua membuka dirinya perlahan. Seiring waktu, seiring kedekatan, ada progres alami. Mana yang terasa lebih menarik? Yang kedua, karena kedekatan yang dibangun perlahan memberi ruang bagi emosi untuk ikut berkembang.
Scarcity dan misteri juga menjaga lo dari terlihat desperate. Desperate muncul ketika seseorang merasa takut kehilangan sebelum benar-benar memiliki. Ketika komunikasi terlalu intens di awal tanpa fondasi kuat. Ketika perhatian berlebihan diberikan sebelum ada komitmen jelas. Pria yang stabil tidak terburu-buru. Dia menikmati proses. Dia tidak merasa harus memastikan semuanya sekarang juga. Dia sadar bahwa hubungan yang kuat dibangun lewat waktu, bukan tekanan. Dan disitulah daya tariknya. Banyak orang salah kaprah dan mengira scarcity berarti tarik ulur yang disengaja, menghilang agar dikejar, lambat membalas agar terlihat sibuk, membuat cemburu agar diperhatikan. Itu permainan ego. Scarcity yang dewasa bukan strategi manipulasi. Itu hasil dari hidup yang utuh. Ketika lo benar-benar punya aktivitas, lo tidak perlu berpura-pura sibuk. Ketika lo benar-benar punya tujuan, lo tidak perlu mengatur waktu balas chat agar terlihat misterius. Misteri terjadi secara alami ketika hidup lo kaya. Kaya pengalaman, kaya aktivitas, kaya perspektif. Dan pria yang hidupnya kaya tidak akan menggantungkan seluruh energinya pada satu hubungan yang belum pasti. Justru karena lo tidak menekan, suasana menjadi ringan. Tidak ada beban. Tidak ada tuntutan terselubung. Cewek merasa bebas, bukan dikontrol. Dan ketika seseorang merasa bebas, dia lebih mudah memilih untuk mendekat. Itulah paradoksnya. Semakin lo mengejar, semakin dia menjauh. Semakin lo punya hidup sendiri, semakin dia penasaran. Karena pada akhirnya, orang ingin menjadi bagian dari sesuatu yang bernilai, bukan menjadi satu-satunya sumber makna dalam hidup seseorang. Bukan main tarik ulur, tapi punya hidup yang enggak cuma berpusat pada dia. Scarcity dan misteri bukan teknik. Itu konsekuensi dari pria yang utuh. Pria yang tetap bisa tertawa dengan teman-temannya, yang tetap konsisten mengejar mimpinya, yang tetap punya ruang pribadi tanpa rasa bersalah. Dan ketika lo menjadi pria seperti itu, lo tidak perlu menciptakan kelangkaan secara artifisial. Hidup lo sendiri sudah cukup penuh dan justru karena penuh, kehadiran lo terasa lebih bernilai. Ada perbedaan tipis tapi sangat terasa antara percaya diri dan arogan. Arogan berusaha terlihat tinggi dengan cara merendahkan. Percaya diri berdiri tegak tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Dan anehnya, banyak orang masih salah kaprah. Mereka pikir untuk terlihat menarik, mereka harus tampil paling hebat, paling dominan, paling unggul dalam ruangan. Padahal daya tarik yang paling kuat justru lahir dari sesuatu yang jauh lebih tenang, penerimaan diri. Authentic confidence bukan soal volume suara, bukan soal pakaian mahal, bukan soal memamerkan pencapaian. Authentic confidence adalah rasa aman terhadap diri sendiri. Lo tahu kelebihan lo sadar kekurangan lo, dan lo tidak panik dengan keduanya. Menurut teori self-efficacy dari Albert Bandura, kepercayaan diri yang sehat berasal dari keyakinan bahwa seseorang mampu menghadapi tantangan hidup, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia percaya bisa belajar dan bertumbuh. Itulah confidence yang sebenarnya. Pria yang punya authentic confidence tidak takut terlihat tidak tahu sesuatu. Dia bisa berkata, "Gue belum paham soal itu, tapi menarik juga," tanpa merasa harga dirinya runtuh. Sebaliknya, pria yang insecure sering menutupinya dengan pencitraan. Selalu ingin terlihat benar, sulit mengakui kesalahan, sulit meminta maaf. Karena di balik semua itu ada ketakutan, takut dianggap kurang. Cewek bisa merasakan perbedaannya. Confidence palsu terasa tegang. Confidence asli terasa nyaman. Pria yang percaya diri secara tulus tidak perlu membesar-besarkan cerita, tidak perlu mengarang pencapaian, tidak perlu mengubah kepribadiannya hanya untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dia kira disukai. Karena dia tidak sedang menjual versi palsu, dia menawarkan dirinya apa adanya. Dan justru itu yang magnetik. Authentic confidence juga berarti lo tidak membentuk identitas hanya demi diterima. Banyak pria berubah drastis ketika menyukai seseorang. Selera musik tiba-tiba sama, hobi tiba-tiba ikut-ikutan, opini selalu menyesuaikan. Di awal mungkin terlihat manis, tapi lama-lama terasa tidak otentik. Hubungan yang sehat butuh dua individu yang utuh, bukan satu individu yang menyesuaikan diri sampai kehilangan bentuk aslinya.
Pria dengan authentic confidence tetap punya pendapat, tetap punya selera, tetap punya prinsip. Dia bisa berbeda tanpa merasa terancam. Dan perbedaan yang disampaikan dengan tenang seringkali justru membuat percakapan lebih hidup. Kepercayaan diri yang sehat juga terlihat dari cara lo membawa diri saat ditolak. Pria yang arogan akan marah. Pria yang insecure akan hancur. Pria yang percaya diri akan menerima. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena harga dirinya tidak bergantung pada satu penilaian. Dia tahu nilainya tidak ditentukan oleh satu orang. Dia tahu bahwa ketertarikan itu soal kecocokan, bukan kompetisi. Dan sikap seperti itu memancarkan kedewasaan. Menurut konsep self-acceptance yang banyak dibahas dalam psikologi humanistik oleh Carl Rogers, individu yang menerima dirinya secara utuh cenderung lebih autentik dalam hubungan mereka. Mereka tidak membangun persona untuk dicintai. Mereka membangun koneksi dari kejujuran. Authentic confidence lahir dari penerimaan itu. Lo menerima bahwa lo mungkin tidak paling tinggi, tidak paling kaya, tidak paling populer, tapi lo cukup. Dan ketika lo benar-benar merasa cukup, lo bergerak bukan dari rasa kekurangan, lo bergerak dari rasa kelimpahan, kelimpahan energi, kelimpahan rasa aman, kelimpahan harga diri. Pria seperti ini tidak terburu-buru membuktikan diri. Dia tidak perlu memotong pembicaraan hanya untuk menunjukkan kecerdasannya. Dia tidak perlu memamerkan isi rekening untuk terlihat bernilai. Nilainya terasa bahkan sebelum dia berbicara panjang. Authentic confidence juga membuat lo lebih rileks dalam interaksi. Lo tidak terlalu memikirkan apakah kalimat lo sempurna. Lo tidak terlalu takut salah ucap. Karena lo tahu satu kesalahan kecil tidak akan menghancurkan identitas lo. Rileks itu menarik. Karena ketika lo rileks, orang lain ikut rileks. Sebaliknya, ketika lo terlalu berusaha terlihat keren, suasana jadi kaku. Setiap respons terasa seperti performa, bukan percakapan. Confidence sejati bukan performa. Itu konsistensi antara siapa lo di dalam dan siapa lo di luar. Lo tidak perlu berpura-pura jadi orang lain untuk membuat dia tertarik. Justru ketika lo berpura-pura, lo sedang membangun koneksi dengan topeng. Dan cepat atau lambat, topeng itu lelah dipakai. Authentic confidence juga berarti berani menunjukkan sisi rentan tanpa kehilangan harga diri. Banyak pria takut terlihat lemah. Padahal kerentanan yang jujur seringkali menciptakan kedekatan emosional yang lebih dalam. Bukan mengeluh tanpa arah. Bukan drama berlebihan, tapi jujur tentang perjuangan, tentang proses. Itu bukan kelemahan, itu kematangan. Karena pria yang benar-benar kuat tidak takut terlihat manusia. Pada akhirnya, kepercayaan diri yang sehat bukan sesuatu yang dibangun dalam semalam. Ia tumbuh dari pengalaman, dari kegagalan yang dihadapi, dari pencapaian kecil yang dirayakan, dari janji pada diri sendiri yang ditepati. Semakin sering lo membuktikan pada diri sendiri bahwa lo bisa dipercaya, semakin kuat fondasi confidence itu. Dan ketika fondasinya kuat, lo tidak perlu membangun citra tinggi-tinggi. Lo cukup berdiri. Lo nggak perlu jadi orang lain buat bikin dia tertarik. Karena daya tarik paling dalam bukan datang dari kesempurnaan. Ia datang dari keaslian. Dan pria yang asli, yang selaras antara kata dan tindakan, antara nilai dan perilaku, selalu punya pesona yang tidak dibuat-buat. Authentic confidence adalah ketika lo tahu siapa diri lo dan lo nyaman tinggal di dalamnya. Banyak pria masuk ke dalam hubungan dengan satu pola yang sama, berusaha keras agar tidak kehilangan. Mereka menurunkan standar, mereka menahan opini, mereka mengalah terus-menerus, mereka memberi lebih dari yang diterima. Semua dilakukan demi satu tujuan, supaya dia tetap tinggal. Masalahnya, ketika lo terus-menerus berada di posisi mengejar, dinamika hubungan menjadi tidak seimbang. Satu pihak berusaha, satu pihak menilai, satu pihak takut kehilangan, satu pihak santai memilih. Dan ketidakseimbangan itu pelan-pelan menggerus rasa hormat. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling keras berjuang sendirian. Hubungan yang sehat adalah dua individu yang sama-sama bergerak maju. Itulah inti dari pola challenge and growth. Lo bukan masuk ke hubungan untuk membuktikan diri. Lo masuk ke hubungan untuk bertumbuh bersama. Secara psikologis,
Manusia cenderung menghargai sesuatu yang terasa sebagai pilihan, bukan sebagai kebutuhan mendesak. Dalam teori reactance dari Jack Brem, ketika seseorang merasa memiliki kebebasan untuk memilih, ia justru lebih menghargai keputusan tersebut. Artinya, ketika lo hadir sebagai pria yang tidak memaksa, tidak menekan, dan tidak menggantungkan hidupnya, lo memberi ruang bagi dia untuk benar-benar memilih lo, bukan merasa terpaksa atau iba. Challenge di sini bukan berarti membuat permainan rumit, bukan pura-pura sulit, bukan sengaja bikin cemburu. Challenge yang sehat adalah memiliki standar. Lo tahu bagaimana lo ingin diperlakukan. Lo tahu nilai apa yang penting bagi lo. Lo tahu batas apa yang tidak bisa dilanggar. Dan lo tidak takut kehilangan seseorang yang tidak bisa menghargai itu. Disitulah posisi lo berubah. Lo bukan lagi orang yang berusaha masuk ke hidupnya dengan segala cara. Lo adalah seseorang dengan kehidupan, nilai, dan arah yang jelas. Dan dia sedang mempertimbangkan apakah ia ingin berjalan bersama lo. Perbedaan energi ini sangat terasa. Energi pengejar berbunyi. Gue takut lo pergi. Gue bakal lakukan apa aja supaya lo tetap di sini. Energi partner berbunyi. Gue menghargai lo. Tapi gue juga menghargai diri gue sendiri. Challenge juga berarti lo tidak mengorbankan pertumbuhan pribadi demi mempertahankan kenyamanan semu. Banyak hubungan stagnan karena salah satu pihak berhenti berkembang. Semua energi difokuskan pada hubungan, bukan pada peningkatan diri. Padahal daya tarik jangka panjang justru tumbuh ketika kedua pihak terus berkembang. Dalam konsep growth mindset yang dipopulerkan oleh Carol Dweck, individu yang melihat hidup sebagai proses pembelajaran akan terus mencari tantangan dan pertumbuhan. Dalam hubungan, pola pikir ini menciptakan dinamika yang hidup, bukan hubungan yang datar dan stagnan. Pria dengan pola challenge and growth tidak takut jika pasangannya berkembang. Justru dia terdorong untuk ikut naik level. Bukan merasa terancam, tapi merasa tertantang secara positif. Karena hubungan bukan kompetisi. Hubungan adalah kolaborasi dua individu yang ingin menjadi lebih baik. Ketika lo punya standar, lo juga lebih selektif. Lo tidak langsung investasi emosional pada orang yang belum tentu sejalan. Lo memberi ruang untuk mengenal. Lo mengamati konsistensi. Lo melihat apakah nilai kalian cocok. Dan proses itu sendiri menciptakan challenge yang sehat. Karena cewek pun ingin merasa bahwa dia dipilih bukan hanya karena tersedia, tapi karena layak. Saat lo memiliki standar, lo tidak terintimidasi oleh kecantikan, popularitas, atau status. Lo tetap hormat tapi tidak inferior. Lo tertarik tanpa kehilangan keseimbangan. Itulah energi. Gue mau, tapi gue nggak butuh. Kalimat itu bukan tentang dingin atau tidak peduli. Itu tentang kemandirian emosional. Lo mau karena lo memilih, bukan karena lo kesepian. Bukan karena lo takut sendiri, bukan karena lo merasa dia satu-satunya sumber kebahagiaan. Dan ketika lo bergerak dari rasa kekurangan, sikap lo berubah. Lo tidak overinvest di awal. Lo tidak menuntut kepastian terlalu cepat. Lo tidak menoleransi perlakuan yang merendahkan. Karena lo tahu kehilangan orang yang tidak tepat bukan kerugian. Itu seleksi. Challenge juga berarti lo berani mengajak pasangan bertumbuh. Bukan dengan menggurui, tapi dengan memberi contoh. Lo disiplin dengan hidup lo sendiri. Lo konsisten dengan tujuan lo. Lo menjaga kesehatan, finansial, dan karakter. Energi itu menular. Hubungan yang sehat adalah ketika dua orang saling mendorong untuk menjadi lebih baik, bukan saling menurunkan agar tetap nyaman. Pria yang hanya mengejar sering takut memberi challenge, takut dianggap terlalu menuntut, takut membuat dia menjauh. Padahal tanpa challenge, hubungan cepat membosankan. Manusia butuh dinamika, butuh arah, butuh progres. Ketika lo punya visi hidup, lo tidak mencari pasangan hanya untuk mengisi waktu. Lo mencari partner perjalanan. Dan partner berarti sejajar, bukan di atas, bukan di bawah, sejajar. Ketika lo tidak takut kehilangan, bukan berarti lo ingin kehilangan. Itu berarti lo percaya pada nilai diri lo sendiri. Lo percaya bahwa kalau hubungan ini memang sejalan, ia akan bertahan. Dan kalau tidak, lo tetap utuh.
Keutuhan itulah yang membuat posisi lo kuat. Karena pria yang utuh tidak mengemis cinta. Dia membangun koneksi. Pada akhirnya, pola challenge and growth bukan soal membuat cewek mengejar lo. Ini soal menciptakan dinamika yang sehat di mana kedua pihak merasa dihargai dan tertantang untuk berkembang. Energi lo harus. Gue mau, tapi gue nggak butuh. Kalimat itu adalah simbol kemandirian, simbol harga diri, simbol kedewasaan emosional. Dan ketika lo masuk ke hubungan dengan energi itu, lo bukan lagi sekadar pria yang mencoba mendapatkan seseorang. Lo adalah pria yang siap berjalan bersama, dan hanya dengan orang yang siap berjalan juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Saya harap perjalanan ini memberimu perspektif baru tentang bagaimana menjadi pria yang dipilih, bukan yang meminta untuk dipilih. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di masa depan. Bagikan juga ke teman-temanmu yang mungkin sedang membutuhkan pengingat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, kualitas diri adalah daya tarik sejati. Tetap jaga dirimu. Ya.